yang berjudul Keseimbangan dan Struktur Pasar. Di sini saya bernama Nurlailatul Mukarramah dan saya Ani. Saya Sandia Ulia Iqbal Madani akan menjelaskan sedikit tentang pasar. Saya di sini akan menjelaskan pengertian pasar. Pengertian pasar adalah pasar dapat didefinisikan secara geografis maupun secara fungsional. Secara geografis, pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk menetap harga dan melakukan transaksi jual dan beli barang atau jasa. Secara fungsional, pasar mengacu pada proses pertemuan antara pembeli, penjual, perantara, dan organisasi yang bertujuan untuk menciptakan adanya kontak antara penjual dan pembeli. Dalam pertemuan ini, mereka menetapkan harga, keseimbangan, atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Merupakan pengertian pasar secara luas. Pengertian pasar secara fungsional inilah yang terjadi perhatian ilmu ekonomi. Menurut Conrad, para ahli ekonomi memahami istilah pasar bukan sebagai tempat khusus di mana barang dibeli dan dijual, tetapi seluruh kawasan di mana pembeli dan penjual dapat berhubungan dengan bebas sehingga kesepakatan harga dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Pasar adalah mekanisme tempat pembeli dan penjual bertemu bersama-sama. Dan sekarang saya akan menjelaskan proses terbentuknya harga keseimbangan. Produsen selalu mengharapkan harga yang setinggi-tingginya, sebaliknya konsumen mengharapkan harga yang serendah-rendahnya. Produsen dan konsumen melakukan tawar-menawar. Proses tawar-menawar ini akan memunculkan harga kesepakatan atau apa yang disebut sebagai harga pasar. Harga keseimbangan. Sebelum kita sampai kepada pembentukan harga, keseimbangan harga adalah kombinasi harga dan kuantitas, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual. Kalaupun ada dorongan terhadap harga untuk turun atau naik, harga tersebut lambat laun akan kembali pada harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Keseimbangan terjadi ketika kuantitas yang ditawarkan oleh produsen sama dengan kuantitas yang diminta oleh konsumen. Harga keseimbangan terbentuk harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli dalam kurung konsumen dan penjual produsen. Namun demikian, kedua belah pihak pada dasarnya memiliki tafsiran yang berbeda-beda terhadap harga sebuah barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar. Tafsiran harga yang diberikan oleh konsumen dan produsen tersebut disebut harga. Dan saya alihkan kepada Sandi Aulia Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu harga keseimbangan. Dapat dilihat beberapa kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan dalam berbagai tingkat harga dalam satu bulan. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen, penjual, produsen. Namun demikian, kedua belah pihak pada dasarnya memiliki tafsiran yang berbeda-beda terhadap harga sebuah barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar. Kondisi keseimbangan pasar ini jika dinyatakan secara matematis dapat dan grafis akan menjadi
harga keseimbangan. Ini adalah kurva gambar harga keseimbangan. Di sini adalah permintaan. Yang ini adalah penawaran. Kita mulai dari permintaan. Jika permintaan terus saja melonjak sampai terus menuntut ke penawaran selanjutnya, maka permintaan akan terus naik. Dan penawaran, jika penawaran juga terus saja melonjak, kita tidak memiliki apa yang kita inginkan. Tapi penawaran ditawarkan tidak sesuai oleh permintaan, maka penawaran akan menurun dan dijual lagi. Ini adalah suatu titik pertemuan antara penawaran dan permintaan. Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Keseimbangan terjadi jika kuantitas yang ditawarkan oleh produsen sama dengan kuantitas yang diminta oleh konsumen. Jadi, jika permintaan dan penawaran tidak sama, maka mereka akan saling bersaing. Jika permintaan tinggi dan penawaran tidak memenuhinya, maka permintaan terus berlanjut dan penawaran lanjut. Jadi sebenarnya di sini permintaan dan penawaran harus saling balance dan saling bertaruhan. Saya lengkap ke Oke, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang kurva yang menggolongkan antara pembeli dan penjual. Pada dasarnya antara pembeli maupun penjual terdapat perbedaan harga subjektif dalam memutuskan membeli atau menjual. Harga pasar menjadi pedoman bagi produsen dalam menjual barang produksinya. Jika biaya produksinya lebih tinggi daripada harga pasar, produsen tidak dapat menjualnya. Harga pasar akan memisahkan pembeli yang mampu dan pembeli yang tidak mampu. Ditinjau dari daya beli, golongan pembeli dapat dibedakan menjadi tiga sebagai berikut, yaitu 1. Pembeli super marginal, 2. Pembeli marginal, dan 3. Pembeli submarginal. Ditinjau dari kemampuan penentuan harga pasar, golongan penjual dapat dibedakan menjadi berikut. Di sini saya mempunyai gambar kurva yang menggolongkan antara pembeli dan penjual. Yang mana? Oke, di sini saya sudah mempunyai gambaran kurva yang menggolongkan antara pembeli dan penjual.
istilahkan ini permintaan dan ini penawaran. Apabila permintaan itu semakin banyak, maka minatnya orang itu akan lebih meningkat, sehingga apabila penawarannya itu tinggi akan terjadi permintaan yang sedikit. Kita istilahkan di sini A, B, C. A saya istilahkan 1000. Oke, maaf. Kita istilahkan A ini 1000, B ini 2000, C ini 3000. Dan di sini saya mengistilahkan Q1 dan seterusnya, Q2, Q3 maupun Q4. Apabila A1 ini saya hargakan 1000, otomatis peminat yang akan meminatkan barang saya itu akan lebih banyak. Contohnya ini Q1 ini saya istilahkan 20 ini 10. Apabila A ini saya istilahkan 1000, otomatis barang yang orang minatkan itu akan lebih meningkat. Dan begitu pula dengan harga saya istilahkan B ini harga 2000. Apabila harganya itu semakin meningkat, otomatis barang yang kita minati itu akan semakin sedikit. Dapat kita simpulkan bahwa apabila harga semakin tinggi, otomatis orang yang peminatnya itu akan semakin rendah, dan apabila harganya itu rendah, otomatis peminatnya itu akan semakin besar. Oke, cukup sekian dari kurva penggolongan. Keterangannya itu E equilibrium price, harga keseimbangan, ABE premi produsen, BCE premi konsumen. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make the ground shake.